Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai posisi, perpindahan, dan jarak yang merupakan materi dari kinematika gerak lurus. Untuk lebih memahami apa itu posisi, perpindahan, dan jarak, mari kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. Ini adalah sumbu kartesius ya, sumbu koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y. Misal ada sebuah benda mula-mula ada di posisi awal ini. Sebut saja posisi A, koordinatnya 2,4. Benda A ini akan bergerak melalui sebuah lintasan. Nah, lintasannya seperti itu. Yang tadinya di titik A, akhirnya sekarang benda tersebut ada di titik B, di koordinatnya 8,10. Kalau kita tinjau tadi posisi awalnya di titik A, di koordinat 2,4, kemudian ini lintasan benda tersebut, sehingga akhirnya sekarang dia ada di posisi B, koordinatnya 8,10. Dari sini bisa kita simpulkan, yang pertama, posisi itu adalah letak suatu benda terhadap suatu acuan. Yang mana posisi? Posisi A. Nah, ini adalah titik atau posisi awal. Acuannya siapa? Koordinat kartesius. Makanya di sini posisinya di 2,4. Kemudian ada juga posisi B yang merupakan posisi akhir dari benda tersebut setelah melewati sebuah lintasan yang garis merah ini. Posisinya ada di 8,10, posisi B ini. Posisi awalnya di titik A, kemudian posisi akhirnya ada di titik B. Nah, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Mana panjang lintasannya? Ini, yang garis merah ini. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh benda tersebut dari posisi awalnya di A, posisi akhirnya di B. Lalu perpindahan yang mana? Nah, untuk perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda yang hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhir saja. Posisi awal di mana? Di titik A. Posisi akhir di mana? Di titik B. Maka perpindahannya adalah yang garis hijau ini. Dari A ke B, tarik garis lurus. Inilah perpindahan benda tersebut. Artinya apa? Bahwa perpindahan merupakan jarak terpendek yang ditempuh oleh benda. Pertanyaannya, apakah bisa jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh sebuah benda itu sama? Tentunya bisa. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan tadi ini bendanya di posisi awal di sini, kemudian dia pindah. Nah, dengan lintasan yang berupa garis lurus. Jadi tadi ada di posisi A, lintasannya berupa garis lurus, ini yang merah, artinya ini jaraknya. Ini posisi akhirnya di sini. Maka perpindahannya juga dari A ke B berupa garis lurus. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak itu akan selalu lebih besar atau sama dengan perpindahan. Jadi diingat lagi, perpindahan bisa sama dengan jarak? Bisa ketika panjang lintasannya berupa garis lurus. Tapi perpindahan tidak akan pernah lebih besar dari jarak. Dari pengertiannya saja bahwa perpindahan itu adalah jarak terpendek yang ditempuh benda. Kesimpulan lainnya, bahwa posisi dan perpindahan termasuk besaran vektor. Kenapa? Arahnya sangat diperhatikan, kemana arahnya. Sedangkan jarak termasuk besaran skalar. Dia tidak memperhatikan arah, yang penting mana lintasannya. Contoh soal, sebuah benda bergerak ke arah timur sejauh 40 meter, kemudian berbelok ke utara sejauh 30 meter.
tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh benda. Kita ilustrasikan, ini ada bendanya ke arah timur, ingat arah mata angin. Tiba dia di posisi B, kemudian ke posisi C. Otomatis kalau jarak itu merupakan panjang lintasan, kita tinggal menjumlahkan dari A ke B, kemudian ditambah dari B ke C. A ke B-nya 40, B ke C-nya 30. Ketika dijumlahkan hasilnya 70, satuannya meter. Sedangkan perpindahan, dari mana? Kita hanya melihat posisi awal di A, posisi akhir di titik C. Kalau kita lihat, ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, sehingga perpindahan ini yang AC ini ya, bisa kita cari menggunakan persamaan Pythagoras. Sisi AB kuadrat ditambah sisi BC kuadrat, kemudian diakarkan. Kita masukkan nilai-nilainya, AB-nya 40 dikuadratkan, ditambah BC-nya 30 dikuadratkan. 40 kuadrat 1600 dan 30 kuadrat 900. Dijumlahkan hasilnya 2500. Akar 2500 adalah 50 meter.